Mama Pesan dari Neraka sanggup memancing level kesabaran para penonton untuk naik turun emosi. Benar-benar dibutuhkan kesabaran tingkat dewa. Karena dari awal sampai film berakhir terlalu banyak scene by scene yang dipenuhi dengan hal-hal di luar nalar. Salam sinema sahabat sinemalogi. Mama Pesan dari Neraka adalah film horor yang disutradarai Azhar Kinoy Lubis. Film ini dibintangi Kalista Arum, Nova Eliza, Raihan Khan, Hannah Al-Rashid, Sri Yatun, dan lain-lain. Putri yang diperankan Kalista Arum selama ini mengenal sang ibu Sari yang diperankan Nova Eliza hanya sebagai pembaca kartu tarot hebat yang dipercaya banyak pejabat dan pengusaha besar. Kenangan tentang ibunya hampir tidak ada. Setelah Sari meninggal karena kecelakaan, Putri mendapat pesan singkat melalui handphonenya. Pesan tersebut berasal dari nomor sang ibu yang sudah meninggal. Awalnya, pesan tersebut dianggap iseng oleh Putri, tapi perlahan pesan-pesan itu memberi arahan soal masa depan yang betul-betul kejadian. Putri mulai menyadari pesan tersebut benar berasal dari ibunya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Mama Pesan dari Neraka menggunakan medium kartu tarot sebagai perantara dan juga objek yang seharusnya bisa membawa film pada tingkat keseruan lebih intens. Kalau hanya sekedar penjelasan arti dari beberapa deck tarot, rasa-rasanya penonton hanya diajak untuk tahu tapi tidak untuk berpikir. Semacam kenapa gambar pada kartu tarot itu bisa keluar dan apa maknanya. Belum lagi kalau kita ngebahas soal opening scene yang menunjukkan situasi neraka yang ternyata sekaku itu. Karena memang efek CGI yang kayaknya digarap asal-asalan dan kurang halus. Sebenarnya mungkin secara penceritaan tidak mencederai awalan cerita. Hanya saja secara teknis opening ini malah memicu saya untuk sepele dengan jalan cerita selanjutnya. Benar saja, cerita di film ini seakan berjalan tanpa nyawa dan hanya menjunjung tinggi jump scare atau apapun itu yang gak mampu menunjang jalannya cerita. Karena secara narasinya sendiri terasa sekali kurang meyakinkan dan gak mampu membangun ikatan emosional ke penonton. Banyak sekali adegan-adegan konyol yang seakan dianggap lumrah dan wajar. Sehingga menonton film ini kayak menonton parade jump scare tanpa perlu pusing-pusing mikirin para tokoh utamanya. Horor dengan menggunakan gawai sebagai sarana untuk menakut-nakuti karakter utamanya bukan kali pertama ini saja. Dulu pernah ada film Mama Minta Pulsa, atau belum lama ada Malam Jahanam yang juga menjadikan handphone sebagai medium untuk kirim teror dari arwah atau entitas jahat. Yang terasa baru adalah kemunculan Cio, kucing peliharaan yang ternyata memiliki peran tidak sedikit meski hanya sebagai pelengkap untuk menguatkan alibi di beberapa cerita. Malah menurut saya di antara semua scene yang ada, saya malah mengharap bahwa adegan yang melibatkan Cio si kucing oyen ini muncul lebih banyak, walau kenyataannya bikin nyesek. Selain Cio, saya juga salut dengan sosok iblis dari neraka yang kemunculannya elegan dan gak kampungan. Iblis yang punya kelas, gak narsis dan muncul seperlunya aja. Tapi tetap saja kehadirannya tidak serta-merta membuat film ini jadi bener. Karena dari naskahnya saja sudah pating pecotot alias kedodoran. Seperti halnya film-film horor lain yang masuk kategori cacat, sorry to say ya, Mama Pesan dari Neraka sanggup memancing level kesabaran para penonton untuk naik turun emosi. Bener-bener dibutuhkan kesabaran tingkat dewa. Karena dari awal sampai film berakhir terlalu banyak scene by scene yang dipenuhi dengan hal-hal di luar nalar, di luar akal sehat manusia normal. Istilahnya, menonton film ini seakan dipaksa untuk harus bisa dan sanggup memahami apa maksudnya. Seandainya saja HP-nya Mama Sari dikubur bersama Mama Sarinya, mungkin film ini akan menjadi sedikit lebih make sense karena mamanya jadi punya dimensi buat nulis pesan ke Putri, anaknya dari neraka, yang merupakan metafora dari alam kubur.
Jadi nggak perlu susah payah menyajikan gambaran neraka yang kesannya delusional hanya untuk menguatkan cerita yang kenyataannya nggak ada juga nggak masalah. Meski resikonya harus ganti judul, jadinya Mama Pesan dari Kubur. Nggak tahu pesan apa, GoFood kali ya. Tapi itu lebih membumikan, jadi mungkin mereka lebih mempertimbangkan konsep neraka karena memang punya katalisator dengan jalannya cerita dan juga tidak terlalu jauh mengolah materi untuk proses kreatifnya. Secara Nancy Judge sendiri selain sebagai kreator, dia juga ikut andil meramu kembali kisah yang pernah dia jadikan podcast di channel YouTube-nya. Deskripsi iblisnya juga minim info, kayak iblis yang gak punya merek. Paling tidak kasih latar belakang yang setidaknya kita bisa mengenal sejenak siapakah sang iblis ini. Yang jelas bukan Dasim atau Hansap ya. Kalau ngomongin soal teknis, dari sinematografi dan tata suaranya sebenarnya film ini nggak jelek-jelek amat. Malahan cukup aman, tapi tidak untuk CGI-nya. Sekali lagi penggambaran nerakanya gagal karena masalah teknis. Memunculkan Nancy Judge di film ini sebagai cameo juga rasa-rasanya sangat maksa banget. Entah apa maksudnya, tapi salut sih, baru kali ini saya melihat ada emak-emak ART yang ternyata perannya di film tidak sebatas masak sama nyapu lantai. Di film ini peran Bisepti lumayan berarti. Saya yakin pasti banyak penonton yang dibikin kecewa dengan ending film yang membagongkan. Kehadiran Ustadz Culture, kata anak Gen Z bilang, membuat film ini semakin absurd. Oh ya, pernah gak sih kamu notice ya, kalau di hampir semua film horor lokal, bila ada adegan bila ada adegan gali kubur, perhatikan ya, pasti galiannya tergali dengan rapi dan sangat presisi, seperti digali oleh tukang gali kubur profesional. Dan sangat mustahil bagi saya melihat seorang cewek yang menye-menye dan ustadz modern yang nggak ada skill menggali kubur tiba-tiba bisa menggali kubur dengan sangat bagusnya, sangat presisi banget. Sangat gak masuk akal sih. Harusnya nggak presisi dan rapi, harusnya itu ya. Mereka buru-buru dan menggali secepatnya, bisa-bisanya dibikin persegi lurus tanpa celah. Ini beberapa kali saya singgung sih di setiap ada adegan gali kubur. Pasti coba deh kalian perhatikan, kalau ada adegan gali kubur pasti selalu gitu, kuburannya presisi, nggak yang bengkarutan, nggak yang morat marit gitu. Ya sebenarnya ini mungkin masalah estetik dalam perfilman atau apalah ya, cuman jadi kayak pada akhirnya Mama Pesan dari Neraka hanyalah salah satu di antara sekian anomali disfungsional film horor tema mama-mama yang lagi tren. Tinggal nunggu film Dia Bukan Ibu yang juga masih membahas soal tema serupa. Kayaknya kisah kelam Malin Kundang juga tentang mama-mama kan? Lengkap sudah tahun ini. Skor dari saya. Demikianlah video reaksi dari film Mama Pesan dari Neraka yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.